Oleh karena itu orang yang dikatakan beriman itu dipraktikkan dalam hidup ketakwaannya. Wujud dari perilaku kehidupan sehari-harinya itu adalah cerminan daripada imannya kepada Allah, Rasul dan rukun iman yang 6 itu. Lalu apa kata Allah? Salah satu bentuk mewujudkan nilai iman itu waqulu qawlan sadida, berkatalah kamu dengan perkataan yang benar. Coba orang bercakap kata keringat Pak, buang duit tidak, nggak boleh bikin asal bercakap saja. Tapi Islam dengan petunjuk Allah mengatakan waqulu qawlan sadida, berkatalah kamu dengan perkataan yang benar. Hanya diminta dalam Islam ini Allah minta berkata yang benar aja. Ya, kalau zakat kan ada dulu kita bukan harta ya, nunggu waktu ya, kalau infak setiap hari itu kan bisa ke masjid atau apa. Ini tidak, hanya perkataan yang benar aja dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi siapa? Orang beriman yang berhak. Ya. Apa garansi jaminan yang diberi Allah bagi orang yang berkata benar itu? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah. Orang yang selalu mengatakan yang benar itu sesuai dengan standar iman dan takwa yang dimilikinya, niscaya Allah memperbaiki amal ibadahmu dan diampuni dosa kamu. Ya Allah ya Tuhan, enaknya dalam Islam ini apa? Hanya kata-kata benar, amal kita mungkin banyak yang belum sempurna, disempurnakan Allah. Dosa kita yang tak tahu kita bagaimana penyebab munculnya dosa yang kita khawatir itu menjadi beban berat di akhirat, diampuni Allah hanya dengan kata benar. Makanya Rasulullah itu punya sifat as-siddiq, betul Pak ya? Sifat as-siddiq, sifat yang benar. Ini banyak problem ya. Dalam kehidupan kita ini untuk mengatakan yang benar itu berat. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang pahit sekalipun. Katakanlah yang benar, maksudnya yang benar sekalipun pahit menyampaikan. Benar itu, tapi tak berani orang menyampaikan. Ya. Jadi ada istilahnya pemilu atau istilah-istilah bahasa roket, bahasa sehari-hari. Dari mana Pak tahu ceritanya itu? Dari Pak Udin. Dusta itu apa bohong? Tak ada yang benar cakapnya. Ngeri kan? Ketika kita sekali berkata tidak benar, disimpan orang, direkam orang itu, ya, ketidakbenaran yang muncul dari kata-kata kita itu langsung bisa menyebar. Bahaya dampak. Dari mana Bapak dapat cerita itu? Dari Pak Anwar. Oh, Pak Anwar itu dipercaya, betul, tidak pernah bohong. Lihat, kejelekan dan kebaikan yang melekat dengan kata-kata tadi kepada seseorang bisa menjadi lakop, menjadi sebutan. Kakak naik kereta masuk gang nanya, "Assalamualaikum, Bang tanya Kak, ada di PD gitu kan?" "Oh iya Bu, apa Bu?" Bang tanya, "Rumah Kak Butet mana?" "Butet ada apa?" "Oh banyak Butet di Biar, ada Siregar, ada Arahap, ada Butet cerewet." Baik Bu, baik Butet cerewet. Kok cerewet? Kenapa? Memang iya dikenal di gang ini Butet cerewet, nggak ada lawan cakapnya pun rapetnya, apalagi ada lawan cakapnya. Maka lakop gelarnya itu jadi Butet cerewet. Bayangkan jeleknya gelar DPP, gelar yang negatif yang melekat pada seorang bisa tidak. Kaulan sadida, kata-kata yang benar itu menurut Ibnu Abbas, puncak kata-kata yang benar itu kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling benar, yang terbenar dalam kalimat seorang muslim, seorang mukmin mengatakan kalimat yang paling benar itu, kata-kata yang benar itu la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tetapi para mufassir yang lain menyebutkan kata-kata sadi dan kata-kata kalimat yang benar itu adalah as-shawab, kalimat kata-kata yang benar dan betul-betul didukung oleh fakta-fakta kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata benar ini saja sudah diberikan Allah garansi akan diperbaiki amal ibadah.
akan diampunkan dosa. Hari ini Pak, kemajuan teknologi di bidang IT dan segala macam, lihatlah bagaimana hari ini berita-berita yang didesain bagi IT dan segala macam. Segala macam yang dibuat teknologi kemajuan daripada media sosial hari ini. Ada orang yang wajahnya mirip dengan tokoh, suaranya apalagi bisa direkam, sepertinya benar kejadian itu. Padahal setelah dicek diteliti, itu hanya berita hoax. Bayangkan, dia mampu mencoba mencari konten keuntungan materi dengan membuat tipuan-tipuan lewat media sosial, lalu dia mendapatkan uang atau mendapatkan segala macam dari situ, tak popularitasnya dan segala macam, tapi dia berbohong, dia tidak pernah benar. Hari ini itu banyak dihadapi. Ya. Problem-problem kehidupan hari ini dengan perkataan-perkataan, apalagi kalau dia seorang pemimpin dalam kelas apapun, mulai dari bawah sampai ke atas, mulai dari lurah sampai ke presiden misalnya. Ya. Sekali dia mengatakan ketidakbenaran itu alih atau istilah bohong, tak percaya lagi orang. Ya, tak percaya. Dan ketika kepercayaan itu sudah hilang, ini yang paling berbahaya. Amalnya rusak, dosanya tidak diampuni. Ya. Jadi betapa beratnya ketika orang tidak mau lagi berkata yang benar dalam kehidupan ini. Di dalam ajaran agama Islam ini ada 4 kondisi yang boleh kita tidak berkata benar. Boleh Pak? Ada 4 situasi dan kondisi kita boleh tidak berkata benar alias bohong. Ya. Pertama, kalau waktu perang ada tentara yang di Sandera dipaksa mengaku siapa komandanmu, di mana pasukanmu, apa senjata yang mereka bawa. Dia bahkan wajib berbohong untuk menyelamatkan nyawa pasukan yang ada di belakang. Coba kalau mengaku dia, habis yang semua kan? Habis. Itu kalau dalam saat berperang tidak berdosa seseorang berbohong demi menyelamatkan dari apakah keyakinan agama yang disampaikannya, pasukan perang dan segala macam. Itu. Yang kedua, kita dibolehkan berkata tidak benar ketika menyelamatkan nyawa orang. Tidak pandang nyawa orang muslim atau orang kafir. Tiba-tiba Pak, ada orang lari, ya, orang lari bawa parah, ya, datang ke rumah kita, minta tolong, Pak, minta tolong saya Pak, selamatkan saya Pak, saya mau dipukul orang Pak satu kampung, memang saya salah Pak, saya mau bunuh orang segala macam, masukkan ke rumah, amankan dia dulu. Orang bertanya, Bang, nampak tadi orang kayak gini, orang begini, tak nampak, tak tahu saya. Menyelamatkan nyawa orang itu lebih utama untuk melindungi nyawa daripada orang yang mendapatkan aniaya. Pakar hukum belakang urusan, ya, belakang urusan. Tapi dia bisa menyelamatkan nyawa orang. Tidak dipandang nyawa siapa muslim kafir, tapi dia bisa menyelamatkan orang. Di situ boleh orang tidak berkata benar atau berbohong, menyelamatkan nyawa orang. Tapi kalau mulai sekarang udah maling dia, selamatkan kau bagi 2 ya, makhluk bagi 2 lain cerita. Apa yang kau ambil? Ada uang 5 juta, bagi 2 ya, kalau enggak lepas kau, mati kau. Iya. Nah, itu yang bahaya. Ya. Tapi menyelamatkan nyawa, ya boleh berkata tidak benar. Itu 2. Yang ketiga, mendamaikan orang yang bergaduh, berkelahi. Ya. Mendamaikan orang yang bertengkar atau katakan bermusuhan, dendam kesumat. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar kau jawab? Alhamdulillah sehat. Udah ngobrol kanan kiri, lalu dia bilang, kayaknya Pak Udin yang pojok benci itu sudah agak baik. Ah, dari mana bang tahu? Iya, dia cerita sama aku. Sebenarnya kalau baik-baik, mau dia jabat tangan, minta maaf dia pun mau. Ah, begitu ya bang? Iya. Subhanallah. Demi mendamaikan orang yang bermusuhan, dia bisa berkata tidak baik, barulah sampai di balas dendam. Balasan begitu juga.
Ucap lama udah tamat sebakau. Lainlah cakap pada hari Minggu, minum-minum kita damai. Oh ya lama cocok atur lama. Ketemu orang. Isi maaf, gara-gara ada orang yang melaksanakan kebaikan kemaslahatan itu, sekalipun dia berkata tidak benar, itu boleh. Ya. Baru yang keempat, ini menyangkut hukum keluarga. Suami boleh berkata tidak benar kepada istri. Wah, enaklah Ustaz, ya. Enaklah nanti diam-diam dia kawin lagi. Nah, tak begitu. Demi menghormati, kemuliaan, mencintai, menghargai upaya istri, dia boleh berkata tidak benar. Contoh gini, ya, dia sudah diajak kawannya di traktir kawannya makan, ya, kawan sekantor, kawan sekerja, kawan sedagang, maka kita tengok, udah makan dulu, makan, malah makan juga makan. Pulang ke rumah, istrinya bertanya, abang udah makan? Apa kita bilang? Nah, kalau sempat udah agak merah mata tuh, ya. Abang ini udah masakan enak, capek-capek aku jam 6 pagi segala macam makan sebentar mau, tersinggung perasaan istri. Betul bu? Betul. Tapi abang tadi, bapak tadi bilang belum makan nih, ntar lagi ya. Aku tengok TV dulu berita, menurunkan nasi siang baru makan kawan itu tenang-tenang ya. Ya coba lah bang makan, iya ntar lagi. Padahal tadi nasi masih kenyang perut nih, makan. Kok sedikit kali abang makan? Iya, tadi tahulah kopi 3 gelas sih kan. Kalau kopi kan no problem. Banyak kali kopi, mesti teh manis, kopi segala macam, jadi nggak penuh berapa kali. Padahal dia sudah makan dengan